Shalom, terima kasih sudah menonton video di channel ini. Pada saat ini kami akan mencoba menjelaskan mengenai salah satu keunggulan daripada fitur VBA Makro yang terdapat pada Microsoft Excel, di mana dengan menggunakan VBA Makro ini kami mencoba menginput dan membuat sebuah database. Adapun database yang kami kerjakan di sini merupakan bagian daripada data di jemaat kami, yaitu di jemaat MIK 7 GKI Sion Sanggeng. Baik, kita sama-sama akan melihat seperti ini tampilannya ya. Ini adalah tampilan daripada database jemaat yang kami input atau dikerjakan menggunakan fitur VBA Makro yang ada pada Microsoft Excel 2021. Fitur ini membantu kami dengan menggunakan bahasa pemrograman dari VBA Makro. Kami dapat mengakses data database dengan mudah untuk mempresentasikan hasil penginputan data yang sudah kami lakukan di dalam sheet data jemaat yang ada pada Excel ini. Jadi untuk tampilan utama ini adalah bagian utama, tampilan dashboard daripada database kami. Di sini database ini, pada dashboard ini dijelaskan kriteria-kriteria daripada data. Itu yang pertama berdasarkan usia, kemudian berdasarkan jenis kelamin, kemudian berdasarkan jumlah kepala keluarga, dan juga ada beberapa keterangan lain, yaitu keterangan total daripada anggota jemaat dan keterangan jemaat yang meninggal maupun jemaat yang pindah. Dari keseluruhan data yang sudah terinput, itu yang kami input saat ini berjumlah 112 jemaat atau 112 orang, terdiri dari 53 perempuan dan 59 laki-laki. Dan dari 112 data jemaat tadi terdapat 31 keluarga atau 31 kepala keluarga ya. Kemudian di sini ada contoh untuk jemaat meninggal dan jemaat yang pindah, sama-sama ada berjumlah 5 ya. Kemudian di bawah ini adalah jumlah jemaat yang tadi dijelaskan berdasarkan usia. Di sini dapat dilihat dengan menggunakan statistik dari usia bayi, anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia. Usia bayi itu dengan usia dari 0 sampai 1 tahun. Di sini dilihat berjumlah 2 orang. Kemudian untuk kategori anak-anak dengan usia 2 sampai 10 tahun berjumlah 22 orang. Untuk kategori remaja dengan usia 11 sampai 19 tahun berjumlah 13 orang. Kategori dewasa dengan usia 20 sampai 60 tahun berjumlah 69 orang. Kategori lansia atau lanjut usia dengan usia lebih dari 60 tahun berjumlah 6 orang. Ini jumlah jemaat berdasarkan jenis kelamin, ditampilkan dengan menggunakan chart lingkaran. Di sini ada 2 warna. Warna pink ini menunjukkan identitas perempuan untuk jenis kelamin perempuan, dan yang berwarna biru menunjukkan jenis kelamin laki-laki. Ini ada presentasinya ya. Jadi kedua ini menunjukkan presentasi jumlah berdasarkan jenis kelamin. Kalau yang berwarna biru dengan jumlah 59, presentasinya itu 53%. Sementara perempuan atau yang berwarna pink
53, presentasinya itu 47%. Baik Bapak Ibu, pada dashboard ini ada beberapa tombol yang berfungsi untuk penginputan maupun menampilkan beberapa sheet atau lembar kerja daripada data yang akan kita kerjakan atau kita input. Di sini yang pertama ada tombol tambah jemaat, tombol meninggal, tombol pindah, tombol simpan, tombol print preview, dan tombol keluar. Kemudian ada satu lagi yang berwarna biru ini adalah tombol tabel jemaat. Baik, yang pertama kami akan menjelaskan fungsi yang ada di pinggirnya daripada tombol-tombol yang ada di pinggir ini, yang ada di bawah logo GKI. Yang pertama tombol tambah jemaat. Ini ketika diklik dia akan menampilkan lembar kerja atau form daripada tambah jemaat. Form ini dipakai untuk menginput lembar kerja atau menambahkan anggota jemaat. Kemudian form meninggal atau tombol meninggal dan tombol pindah ini memiliki fungsi yang sama, dipakai untuk penginputan data mengenai jemaat yang pindah maupun meninggal. Tampilannya sama seperti ini ya, tabel jemaat. Kalau kita klik di sini dia akan muncul tabel jemaat karena kedua tombol ini itu lembar kerja daripada form meninggal dan form pindah ini ada di dalam tabel jemaat. Itu diakses di dalam tabel jemaat, sehingga ketika diklik dia akan sama seperti kita klik tabel jemaat. Di dalam tabel jemaat sendiri ini ada beberapa tombol, ada tombol cari, tombol update, dan juga tombol meninggal dan pindah, dan yang terakhir tombol reset. Tombol cari dipakai untuk mencari anggota jemaat. Anggota jemaat bila mana kita ada mau update datanya, atau misalnya ada jemaat yang pindah ataupun meninggal, kita bisa melakukan pencarian dengan menggunakan tombol cari. Di sini kita bisa cari berdasarkan 4 kategori. Yang pertama nama lengkap, yang kedua nik, yang ketiga nomor kakak, yang keempat jenis kelamin. Contoh misalnya kita cari berdasarkan nama lengkap, kita klik kata kuncinya, ketik kata kuncinya misalnya Julianus, kita cari, maka yang bersangkutan muncul ya namanya. Baik, kita kembali lagi, reset dulu. Kemudian untuk tombol update ini sebagai contoh, misalnya Bapak Gus Wabe, ini di sini nomor nik dan nomor kakak belum ada, kita klik update maka akan muncul tabel jemaat, form lembar kerja dapat tanpa jemaat. Tinggal kita menginput misalkan nik 920212 sekian, kakak juga 920212 sekian. Kita update, data berhasil diubah, maka secara otomatis nik dan nomor kakak terinput ya. Baik, itu untuk contoh daripada penggunaan tombol update. Kemudian untuk tombol meninggal dan tombol pindah nanti kita contohkan ya supaya biar lebih jelas. Nah ini contohnya, kita semisal kita ada menambahkan anggota jemaat ya, kita input data jemaat dulu. Misal kita punya anggota punya nama misalnya Angguni, ini 920212 sekian, kakak 920212 sekian, jenis kelamin laki-laki, status perkawinan misalnya kalian tercatat atau sudah menikah ya. Kemudian tanggal lahir, tempat lahirnya misalnya dia lahir di Sulawesi. Kemudian tanggal lahir 23/09/1986. Status pendidikan misalnya dia strata 1 atau sarjana. Pekerjaan pegawai misalnya pegawai negeri sipil. Status dalam keluarga, kepala keluarga, nama KSP misalnya dia KSP, anggota KSP Siloam. Kemudian di sini karena sudah menikah di Capil berarti otomatis kan sudah nikah gereja, maka status baptisnya dia sudah baptis
CD pun sudah, Ika juga sudah. Nomor HP kita kasih kosong dulu, sebagai contoh dikasih kosong, kemudian kita add, maka data berhasil disimpan. Nah, kita contoh satu lagi, misalnya sel Nia, ini kasih kosong aja, kakak kasih kosong, jenis kelamin perempuan, status perkawinan belum kawin, tempat lahir misalnya Jayapura, kemudian tanggal lahir misalnya 12/01/2010, status pendidikan misalnya dia SLTP ya, kemudian pekerjaan pelajar mahasiswa, status dalam keluarga, anak, SP, Siloam, Baptis, sudah, Niga belum. Nah, ya itu contoh. Tadi data jemaat 112, karena kita sudah tambahkan 2 anggota jemaat lagi, maka bertambah menjadi 114. Kita lihat di dalam sheet data jemaat. Nah, ini. Nah, 2 data yang baru kita input tadi, ini ya, Anggoni dan Selnia. Baik, selanjutnya kita akan mencontohkan kedua nama ini atau anggota ini untuk contoh kasus jemaat meninggal dan pindah ya. Kita klik tampil jemaat atau kita klik di sini pun sama ya. Misalkan kasus yang pertama, misal yang bersangkutan meninggal. Nah, semisal Anggoni meninggal ya, kita klik meninggal, kita tinggal input keterangan yang diperlukan, tanggal lahirnya sekian, tanggal meninggal misalnya dia meninggal tanggal saat ini ya, 9/9/2022. Maka terhitung secara otomatis usianya akan ketahuan, terhitung dari tanggal lahir 86 di tahun 86 sampai saat dia meninggal tahun 2022, maka usianya 35 tahun. Penyebab meninggal misalnya kecelakaan motor. Data Anda berhasil disimpan, maka secara otomatis yang bersangkutan datanya akan keluar dari data jemaat. Nah, ini ya Bapak Ibu, kita lihat di sini dia kurangnya menjadi 113. Baik, kita kasih contoh lagi yang berikut, yaitu yang untuk pindah ya. Nah, ini Selnia, misal dia pindah, memakai spesial orang, tanggal pindah misalnya 20/1/2022, nama pindah misalnya keterangan mengikuti orang tua. Jadi dia pindah nih, misalkan dia pindah karena mengikuti orang tua. Data Anda berhasil disimpan. Oke. Baik Bapak Ibu, maka di sini berkurang menjadi 112 karena yang bersangkutan punya data sudah keluar ya, atau pindah dari data jemaat yang ada di sini. Nah, secara otomatis untuk kasus 2 tadi maka akan bertambah ya, yang meninggalkan tadi ada 1 dan yang pindah ada 1, sehingga bertambah menjadi 6 jiwa untuk jemaat meninggal, yang 6 jiwa untuk jemaat pindah. Baik Bapak Ibu, itu adalah contoh ketika kita menambahkan tabel tambah jemaat. Berikut setelah kita kerjakan, kita dapat klik tombol simpan untuk menyimpan hasil pekerjaan kita ya. Kemudian di sini ada tombol print preview untuk memunculkan preview daripada lembaran kerja yang akan kita print seperti ini. Nah, ini tampilannya. Setelah kita cross check lembaran kerja yang akan kita print, data-datanya apa saja, setelah itu kita bisa print. Kemudian tombol keluar untuk menutup atau
close atau menutup dari aplikasi ini. Baik, kita akan lihat di sini ada beberapa sheet data jemaat yang tadi sudah dibuka. Kemudian ada sheet cari data, sheet meninggal, keterangan tadi yang kita input yang bersangkutan namanya masuk di sini ya, di sheet meninggal. Kemudian selnya atau selnya dia pindah, datanya secara otomatis masuk di sheet pindah. Kemudian ini sheet usia, ini untuk menentukan usia dan berdasarkan tanggal lahir ya. Berdasarkan tanggal lahir ini maka diketahui usia. Ini menggunakan rumus, maka terhitung dari tanggal lahir ini di tahun sekian sampai dengan saat ini yang bersangkutan ini usianya ketahuan ya. Sebagai contoh misalnya ini misalnya Amelia Mansai, tanggal lahir 12 April 1982, terhitung sampai saat ini yang bersangkutan berusia 40 tahun. Dia masuk dalam kategori dewasa. Baik, yang terakhir ada sheet rekapitulasi. Ini adalah rekapan data yang ada pada data jemaat yang direkap berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama ada berdasarkan jenis kelamin, kemudian berdasarkan usia, berdasarkan nama KSP, berdasarkan jumlah keluarga. Berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan usia, dan berdasarkan keluarga. Ini yang ada ditampilkan di bagian depan dashboard ini. Nanti yang berikutnya kita akan menambahkan berdasarkan nama KSP. Baik Bapak Ibu, secara garis besar itu yang bisa kami sampaikan terkait database kami. Menjadi catatan di sini, seperti Bapak Ibu lihat ada nama-nama yang berwarna merah dan yang berwarna hitam. Ini dua kategori warna ini untuk membedakan data mana yang sudah lengkap dan yang belum lengkap. Yang berwarna merah di sini ini adalah data-data yang belum lengkap ya, dan sementara yang berwarna hitam ini data-data yang sudah lengkap. Atau dengan kata lain, data-data ini sudah sesuai ya, valid datanya karena diinput dengan berdasarkan kartu keluarga daripada yang bersangkutan, sehingga keterangan-keterangan yang diperlukan ini sudah sesuai berdasarkan kartu keluarga. Sementara data-data yang berwarna merah di sini belum lengkap karena datanya belum sempurna karena tidak menggunakan kartu keluarga. Jadi masih ada beberapa bagian keterangan daripada yang bersangkutan yang kurang ya. Semisal di sini saya kasih contoh, misalnya ini Amon Wamair Swabei, nicknya belum ada, nomor kakak pun belum ada. Kemudian yang berikut untuk status pendidikan di sini dan status pekerjaan ini kami memperkirakan saja. Jadi SLTA status pendidikannya dan pekerjaan belum atau tidak bekerja ini kami perkirakan. Jadi tidak berdasarkan data kakak, sementara belum tentu sesuai dengan atau sama persis seperti yang tertera di kartu keluarga. Baik, itu yang bisa disampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan bisa memberikan masukan bagi kita sekalian dan juga Bapak Ibu yang memerlukan informasi terkait database. Dan video ini sebagai salah satu contoh kami kerjakan database daripada jemaat kami secara khusus, yaitu anggota jemaat Week 7 di jemaat GKI Sion Sanggen. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang Bapak Ibu berikan untuk menyaksikan atau menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.